Bentukan karakter itu sebenarnya juga memang semua itu berawal dari pola asuh dalam keluarga. Nah, terkait dengan konseling ini memang sebenarnya salah satu kebutuhan dasar manusia itu kan sebenarnya juga didengarkan, gitu. Kebutuhan dasar Pengen didengarkan, termasuk kalau wanita kan ingin dimengerti. Kan salah satunya kan didengarkan. Podcast yuk. Bersama Mutiara Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum Bapak Syahban Maghfur. Waalaikumsalam Mas Ali dan Mbak Wuri. Iya Mas ya. Kita kebetulan kalau manggil beliau Mas ya. Kita? Oh iya. saya hari ini manggilnya Mas atau Bapak ini. Benawet nom ya, Mas ya. Atau tetap pengen Bapak? Kalau secara usia sih beda. Iya. Iya. Paling tua. Ya, saya paling tua. Ya, saya paling tua. Saya paling tua sekali. Kebetulan Pak Syahban ini adalah sekretaris prodi PMI. Ya, Sejak pengembangan Islam. Bukan Palang Merah Indonesia. Oh iya, jangan keliru. Terus mulai gabung di dakwah bulan apa ya waktu itu, Pak? September 2021. September 2021. Ya. Per November, Desember, Januari. Awal perkuliahan waktu Awal. itu. 7 bulan berarti. Ya, 7 bulan. dapat kejutan. Mitoni berarti. Dapat kejutan tiba-tiba, oh ada tugas ya. Yang itu apa ya? Sama sekali yang tidak pernah terfikirkan, nggak pernah terlintas, bahkan kemudian ya keluar dari latar belakang pendidikan begitu yang saya tekuni. Tapi ya Kalau dari latar belakang apa ini? saya di bimbingan dan konseling. Berarti dulu di Tarbiyah. Ya, jadi saya sempat ngajar sebelum di IAIN Salatiga, juga pernah di IAIN Purwokerto. Oh, yang Purwokerto. Waktu itu di Fakultas Dakwah juga, cuman di prodinya di bimbingan dan konseling. Cuman bedanya kalau di sana karena di Fakultas Dakwah itu lebih fokus kepada bidang sosialnya, sarjana sosial. Kalau kemudian waktu di IAIN Salatiga itu di pendidikan. Pendidikan. Iya, Ya. jadi BKPI gitu. BKPI sama konseling sama psikologi Jadi, Islam itu bimbingan dan beda. konseling pendidikan Islam. Kalau psikologi ya tentunya lebih luas lagi jangkauannya. Kalau bimbingan dan konseling pendidikan berarti fokusnya hanya di tingkat sekolah atau madrasah. Kalau misalnya ngomongin ini nih, ngomongin bimbingan konseling, kita kayaknya ini di momen kita mengkonseling diri bahasanya kayaknya lagu banget. Gitu nggak sih Pak Syah, kalau misalnya kita pengingat ini bulan Ramadan, dimana kita pasti pengennya menjalani bulan ini dengan penuh hikmat ya, lancar dalam ibadah semuanya. Kalau kita kaitkan dengan bidang konseling dan bidang sosial terutama, apa yang harus kita lakukan? Iya, jadi kalau bulan puasa itu kan juga tentunya banyak hikmahnya ya, karena memang menjadi bulan yang mulia begitu. Ya di samping aspek kesehatan, kemudian juga ada juga di situ hikmah dari aspek sosialnya. Di situ bisa mengajarkan nilai kebersamaan, nilai empati, karena ibadah puasa itu kan wajib bagi semua umat Islam, tidak memandang itu kaya atau miskin. Nah, dari kegiatan atau ibadah puasa itu melatih seseorang untuk lebih peka terhadap lingkungan sosialnya. Dan kalau kita lihat misalkan di pasar, di mall itu kan ketika bulan puasa datang, itu hadir bulan puasa biasanya ramai. Jadi mereka bukan berarti kemudian memborong barang-barang itu untuk meningkatkan konsumtif mereka, tapi justru di situ adalah mereka banyak belanja itu untuk kemudian dilakukan untuk kegiatan sosial, untuk diberikan ke panti asuhan dan lain sebagainya. Artinya di situ memang melatih dan kepekaan sosial orang-orang, sehingga dengan bulan puasa itu di samping kemudian melatih kesalehan individu, ya juga melatih kesalehan sosialnya begitu. Ya, kalau terkait dengan konseling ya sebenarnya mungkin secara individu di situ orang lebih merenungi ya. Jadi kalau bulan puasa itu biasanya kan kesadaran dirinya meningkat.
kesadaran dirinya Iya, kan. meningkat. Artinya mungkin orang yang bahkan misalkan orang yang kehidupan sebelumnya misalnya di luar bulan puasa itu mungkin juga banyak apa ya bahasanya Hura-huranya gitu. ya mungkin begitu. Nah, kalau mungkin banyak maksiat itu kok bahasanya mungkin Saya itu. Bahaya. Tapi tetap keluar. ya artinya tetap orang itu merasakan kebahagiaan dengan datangnya bulan Ramadan begitu. Nah, terkait dengan konseling ini memang sebenarnya salah satu kebutuhan dasar manusia itu kan sebenarnya juga didengarkan, gitu. Kebutuhan dasar. Pengen didengarkan, termasuk kalau wanita kan ingin dimengerti. Oh, kan. Salah satunya kan didengarkan begitu. Dan kalau kita telisik memang orang itu kan pertama kali belajar itu adalah dari apa yang dia dengarkan. Manusia itu belajar dari apa yang dia dengarkan. Ya, Yang pertama kali kan dari apa yang dia dengar, bukan apa yang dia lihat. Kalau kita apa ya, yang kita ketahui, misalkan ketika bayi setelah lahir, itu kan yang dilakukan pertama kali adalah diadzani. Gitu. Artinya memang di situ bayi tersebut akan belajar atau mendengar sesuatu, mendapatkan pengetahuan baru. Yang pertama adalah dari yang didengar begitu. Karena memang kalau melihat perkembangan misalnya kenapa kok tidak yang dilihat, karena kalau dia dari perkembangan kemampuan melihat bayi itu kan juga masih proses begitu. Habis lahir itu kan belum berfungsi dengan baik sehingga dia belajar dari mendengarkan. Itu sebenarnya juga sesuai dengan di Al-Qur'an ya. Yang kurang lebih artinya jadi Allah itu mengeluarkan atau melahirkan seseorang atau bayi itu dari perut ibunya dalam kondisi tidak tahu menau gitu. Ya, jadi wawahu arojakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Yang kemudian di situ dibekali jadi waja'ala apa terusnya yang artinya dibekali dengan potensi yang awal ada wasam'a dulu. Jadi yang disebutkan di situ as-sam'a wal absara wal afidah. Jadi yang pertama adalah pendengaran, penglihatan, baru hati. Nah, mungkin bisa jadi dari ayat itu adalah bahwa memang manusia pertama kali itu belajar dari apa yang dia dengar, termasuk kita dalam kehidupan sehari-hari itu diharapkan untuk lebih banyak mendengarkan, begitu. Diberi dua telinga, makanya dua telinga satu mulut gitu. itu buat lebih banyak mendengar Mbak Uri daripada ngomong. Ya, itu. Ya artinya dari mendengar itu kan di situ ada kepekaan sosial, ada kepekaan lingkungan, yang artinya kita biasanya kalau kemudian kita bisa lebih banyak mendengarkan dari ya termasuk mungkin bahasanya fenomena alam begitu, kejadian alam yang ada di lingkungan sekitar, maka insya Allah kan kita akan lebih peka, lebih paham apa yang akan kita lakukan. Oke. Berarti dengan kata lain indera pendengaran kita itu upayakan dalam Ramadan ini diasah kepekaannya, terutama kepekaan sosialnya. Iya. Nah, tapi kenyataannya terkadang sebaliknya bahkan sebaliknya kok ke saya. Enggak deh, saya sendiri kadang tidak mudah untuk seseorang itu menjadi pendengar daripada menjadi pendengar, lebih banyak ngomong gitu. Gitu deh. Memang keterampilan mendengarkan itu tidak mudah. Itu. Maka saya sering menyampaikan ke mahasiswa yang jurusan bimbingan konseling itu adalah salah satu keterampilan yang dasar yang harus Anda kuasai adalah keterampilan mendengarkan. Karena ternyata untuk bisa mendengarkan, ada ya keterampilan, ya artinya kemampuan untuk sabar mendengarkan cerita orang lain sampai habis itu nggak mudah. Gitu. Dan nggak baper sama cerita itu. Karena kecenderungan kalau orang diskusi, orang ngobrol itu kecenderungannya kan ingin menceritakan dirinya sendiri. Gitu kan. Jadi misalkan hati-hati berasa ini nih. Berasa nanti. Jadi kan biasanya ya kalau orang telepon itu juga yang bikin lama itu adalah cerita tentang aku gitu loh. Ya, nah maka kemudian bagaimana dibalik untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Karena sebenarnya ketika orang itu didengarkan ya setidaknya ketika ada orang cerita kemudian kita hanya cukup pakai modal dua telinga mendengarkan saja, itu sudah minimal 1 poin beban itu terkurangi. Tanpa waktu itu kita memberikan solusi, itu sudah kita membantu mengurangi beban. Gitu loh. Tapi sebentar Konse. Iya, boleh. Kalau sama-sama pingin punya keterampilan mendengar,
berarti satu pihak mendengar, satu pihak berbicara. Berarti ada sebuah ketidakseimbangan berarti. Gimana nih? Aku belum nyambung. Mbak, saya mendengar. Okay, Mbak Uri yang ngomong. Berarti yang punya keterampilan mendengar saya. Mbak Uri? Saya ngomong dulu. Nggak punya. Berarti nggak ada keterampilan. Nggak ada keseimbangan. Tapi berarti. Kan saling kan? Ya artinya itu kan saling gitu ya. Jadi ketika saya mendengar, Mbak Uri ngomong. Iya, ya gantian. Iya, Bapak ngomong kan ini saya mendengar gitu. Oh iya. Iya, jadi ya artinya kan di situ bukan berarti terus tidak seimbang ya. Mestinya memang kita berusaha untuk mengasah tadi kepekaan. Sebenarnya itu kan nanti maknanya bisa luas kemana-mana kan begitu. Artinya ini yang dasar kemampuan mendengarkan sehingga dari sebenarnya kita juga dari dari proses mendengarkan, proses mengamati lingkungan sekitar itu kan banyak hal yang benar kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita pelajari kan begitu. Semakin kita banyak mendengarkan, insya Allah di situ nanti akan semakin banyak hal yang kita ketahui, termasuk mungkin barangkali ada di situ ada problem bisa kita bantu untuk menyelesaikannya misalnya gitu. Tapi konseling itu bukan hanya mendengarkan kan dia? Konseling itu bukan berarti cuma mendengarkan. Ya, atau gimana? Itu gini, jadi kalau bimbingan itu kan proses pemberian bantuan kepada individu dalam rangka untuk mengenali dirinya, untuk memahami, mengembangkan begitu sehingga menjadi pribadi yang yang sempurna. Artinya di situ sempurna itu yang sesuai dengan perkembangannya. Ya, jadi hanya proses bantuan. Dan kalau bimbingan itu sebenarnya semua orang bisa membimbing. Semua orang bisa. Ya, semua orang bisa memberikan bimbingan. Itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung ya misalkan di kelas dengan mahasiswa. Kalau tidak langsung ya mungkin dengan media kan begitu. Itu bimbingan. Tapi kalau konseling itu sudah di situ ada proses tatap muka ya antara dua individu, antara konselor dan konseli, yang di situ proses pemberian bantuan dan kemudian sudah sampai kepada penyelesaian masalah. Itu. Kalau yang tadi bimbingan itu kan hanya masih sebatas ya masih pencegahan begitu ya, sebatas informasi. Tapi kalau konseling itu sudah proses bantuan untuk menyelesaikan masalah kan begitu. Hal yang hal yang terberat ibaratnya kalau dikaitkan dengan permasalahan sosial, apa sih Pak sebenarnya dalam bimbingan konselor ini ibaratnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia ya, atau sebutannya apa ya? Ya, karena kemudian bimbingan konseling itu kan ranahnya kemudian kebanyakan itu di tingkat pendidikan, di lembaga pendidikan, maka emang problem sosial terkait dengan remaja. Dengan remaja, yang tingkat remaja, termasuk yang terbaru ini kan yang sedang viral itu kan kelitih. Kelitih, ya. Tadi sudah sebut kelitih, keliling golek getih. Yang itu sarung itu. Kok sarung? Bukan, iya, bentar, kan sarung buat ke bukan. masjid. Saya lihat berita yang terakhir itu di tren yang ada di kalau nggak salah di daerah Sleman atau di daerah Magelang Jogja. Jadi di dalam sarung itu ada itu senjata tajam. Iya, Oh, bukan buat sarung ke masjid. Bukan, ya, iya, terus itunya dilempar ke apa itunya apa? Sarungnya tadi. Aduh, tadi. Iya, terus ada yang perang iya. Sarungnya dibuang lah. Iya, terus parang kan? Enggak perang. Oh iya, dinyabet parang ya? Iya, kayak gitu deh intinya. Parang disabet, nggak bisa. Orangnya yang disabet pakai parang. Iya, aduh salah terus deh. Iya, itu ya. Itu memang itu juga perlu didengarkan. Iya, perlu didengarkan. Ya. Jadi ya termasuk misalnya problem-problem terkait dengan remaja, terlebih dengan generasi sekarang berarti sudah generasi Z ya, bahkan sudah mulai masuk ke generasi Alpha. Itu kan memang problemnya luar biasa. Saya kira problem remaja ketika dulu Mbak Uri, Mas Ali Sofyan itu
Berbeda masih ya, masih berbeda usia bentuk ya. kanak-kanak gitu ya. Ya, sebentar itu beda, periodenya beda. Iya, iya. Iya, Oh, ya iya berbeda. kan? Tapi kemudian kan ya karena sekarang sudah perkembangan teknologi, gadget, bahkan kemudian sekarang anak kecil saja sudah paham dengan handphone. Mungkin kita dulu ketika awal-awal lihat handphone itu bingung itu cara penggunaannya seperti apa. Kalau sekarang kan sudah ya familiar begitu. Ya jadi nah ini tantangan buat kita semuanya, terutama dalam hal ini adalah pendidik, bagaimana kemudian menanamkan nilai-nilai agama, menanamkan nilai karakter kepada remaja, terutama juga ini di bulan Ramadan ini kita manfaatkan momen ini untuk bagaimana apa ya mendidik mereka sehingga terselamatkanlah generasi mereka itu. Gitu. Kalau ngomong remaja era hari ini nih, Pak Syah, menurut pendapat Bapak, kemampuan mereka sebagai pendengar, ibaratnya kalau tadi dari pendengaran kita itu kita belajar, awal kita belajar dari pendengaran, menurut Pak Syah perkembangan anak hari ini itu seperti apa? Ya, muncul fenomena memang kalau anak-anak hari ini itu lebih apa ya individualis begitu gimana. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah berkunjung ke salah satu madrasah yang kemudian di situ guru BK-nya sempat mengeluhkan bahwa ketika apalagi efek pandemi yang kemudian semuanya serba online, yang mereka terbiasa menggunakan gadget untuk pembelajaran dan lain sebagainya, sehingga ketika mulai diberlakukan pembelajaran secara luring, itu ada keluhan dari guru BK bahwa wah berbeda sekali. Jadi kalau dulu misalkan ada siswa berkumpul itu ya saling nyapa, ada guru lewat ya menyapa. Tapi begitu pasca pandemi ini mereka ya walaupun berkumpul ya diem-dieman begitu karena mereka sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Jadi memang termasuk mungkin kecerdasan intrapersonalnya, hubungan antara satu individu dengan yang lain ini juga agak ada penurunan. Maka ini memang ya tantangan juga bagaimana kemudian mengasah kemampuan sosial mereka, kepekaan mereka sehingga bisa lebih baik lagi begitu. Saya kok jadi berpikir ya, kebetulan basic saya kan komunikasi, ibaratnya mungkin yang dituntut ngomong, tapi sebenarnya saya jadi ngeh nih apa yang disampaikan Pak Syah. Saat kita inti dalam berkomunikasi atau bercakap itu bukan hanya apa yang kita sampaikan, tapi juga mendengarkan lawan bicara. Jadi ya kayak gitu. Jadinya harus apa ya? Mendengarkan itu memang susah, apalagi khawatirnya gini Pak Syam. Saat kita mendengarkan sesuatu itu tidak apa ya menjadi kayak jadi masukan di otak kita, akhirnya bahasa sekarang lah kayak baper kayak gitu. Takutnya hal seperti itu. Nah, supaya tadi dikatakan terampil mendengarkan tapi kita tidak terbawa dengan apa yang mungkin hal negatif apa yang disampaikan, atau mungkin yang namanya kita ngobrol kan mungkin ada hal yang negatif atau ada hal bercandanya atau dan lain sebagainya, ada yang bagus bisa kita ambil gitu. Nah itu gimana ya? Iya, jadi kembali lagi kepada ketika tadi pembentukan karakter itu sebenarnya juga memang semua itu berawal dari pola asuh dalam keluarga. Kalau kemudian ditelusuri itu memang berawal dari mungkin pola asuh yang belum maksimal atau kurang tepat, kemudian ketemu dengan lingkungan. Walaupun juga ada misalkan kejadian sebenarnya di keluarga baik-baik saja, tapi kemudian ketemu dengan lingkungan yang berbeda sehingga dia berubah begitu. Maka memang ini juga momen Ramadan ini termasuk mungkin juga Ramadan yang kalau melihat yang 2 kali Ramadan ya yang memang pandemi kemudian disarankan dianjurkan untuk di rumah saja, itu sebenarnya momen juga untuk keluarga bagaimana menjalin komunikasi yang baik, termasuk orang tua kesempatan mendidik mereka mendampingi secara langsung. Harusnya begitu, cuman kan problematikanya kan berbeda-beda gitu. Jadi memang pendidikan karakter, penanaman akhlak ya sejak di lingkungan keluarga itu yang mungkin perlu ditingkatkan begitu. Ya karena kan
selama pandemi itu tidak semua keluarga seperti kita. Banyak yang di PHK, banyak yang harus gak punya pendapatan. Mau memberikan pendidikan anak gimana? Mau pendapatan yang gak ada masih pusing. Saben isu mikir lebih beras, lengo larang, bensin mudah. Banyak yang naik ya. Iya. Tapi mungkin waktu itu nggak ada yang mikir tuku botol gitu. Aduh, kok jadi Gak cuma botol, semen, masih barang. Ya, apapun ceritanya di balik kita, ya kembali lagi ke mengasah keterampilan kita untuk mendengarkan untuk menjadi lebih baik gitu ya Pak Syah. Iya. Nggak berasa udah durasinya keruh sudah. Terima kasih Pak Syah. Iya. Apa? Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Syah atas Nanti waktunya yang hari ini. nutup berhubung yang teman-teman yang nonton nanti, beliau kan sering muncul di kamera ketika wisuda. Nanti sekalian beliau yang menutup. Oh bener, ih udah bagus tuh. Ya enggak, saya di sini kan posisinya sebagai apa ini? Gampang kok Pak, saya cuma tinggal bilang podcast yuk, nanti kita yang bales gitu. Penutupannya beda dengan yang di wisuda. Nah, di wisuda kan lebih resmi. Boleh Iya. ditutup dulu dengan kata penutup versi wisuda, salam terus nanti podcast yuk gitu. Ntar kita yang bales terakhir Nah, gitu ya. Versi resmi gitu ya. Dicoba. Bisa. Iya. Bisa lah, yuk. Yuk bisa, yuk. Iya. Iya, boleh nutup itu. Terima kasih Ya. pada para senat. Oh, salah. Ya, ya agak beda, ini nyantai ya. Baik, ini untuk obrolan ini sudah selesai ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Podcast yuk. Gitu, Kaku deh. Mas. Oh gitu ya. Podcast yuk. Bersama Mutiara Ramadan. Ramadan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.